Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang secara jelas dinyatakan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan pembentukan negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI. Perumusan undang-undang sendiri sebenarnya dimulai pada tanggal 10 Juli 1945 saat sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi dimulai. Undang-Undang 1945 secara resmi disah. Masa berlakunya ditangguhkan selama 9 tahun dengan berlakunya Undang-Undang Dasar RIS pada tahun 1950. Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan kembali sebagai konstitusi negara melalui keputusan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1950. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, semua lembaga negara Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan penyelenggaraan negara harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Bahkan, mereka tidak hanya mengabaikan, tetapi banyak juga yang tidak mengetahui hakikat dan makna Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah salah satu norma hukum yang mendukung negara. Dalam arti luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu semua aturan dan peraturan hukum yang menggambarkan ketatanegaraan negara. Dalam pengertian tengah, konstitusi adalah hukum dasar, yaitu semua aturan dasar tertulis. Pengesahan dan pemberlakuan PKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan salah satunya pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, penerus BPUPKI, mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus. Dari hasil rapat tersebut diputuskan antara lain bahwa rancangan Undang-Undang Dasar yang dilanjutkan oleh BPUPKI. Tanggal 14 November berikutnya, Soekarno membentuk Kabinet Semi Parlementer pertama karena kedudukan Perdana Menteri di dalamnya, sehingga peristiwa tersebut merupakan perubahan pertama dalam sistem pemerintahan Indonesia agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah beberapa perang antara Indonesia dan Belanda dan kesepakatan gencatan senjata dipenuhi oleh dua tiga, disebut Konferensi Meja. KMB tersebut menghasilkan kesepakatan di mana kedaulatan negara Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS dan diakui oleh Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kita mendeklarasikan kemerdekaan kita sebagai negara berdasarkan fakta, akan tetapi mengenai pemerintahan dan wilayah yang berdaulat dari segi hukum, ipso jure, baru sah dimiliki dan diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Rapat Umum PPKI yang dihadiri Soekarno, mengangkat Presiden dan Muhammad Hatta, Wakil Presiden, mewujudkan UUD 1945 seperti UUD Negara Republik Indonesia. Kelebihan demokrasi terpimpin. Terciptanya UUD 1945 puluhan tahun yang lalu memang merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dan mahakarya para pendiri bangsa, founding fathers and mothers. Keistimewaan konstitusi terletak pada sifatnya yang sangat mulia karena mengandung persetujuan asas hakiki, principles beginselen dalam bernegara. Kekurangan demokrasi terpimpin yaitu 1. Hasil perjuangan politik masa lalu bangsa. 2. Tahap tertinggi pembangunan ketatanegaraan nasional. 3. Visi tokoh-tokoh bangsa menjadi kenyataan seperti halnya waktu. 4. Sekarang dan di masa depan dan keinginan untuk mengembangkan kehidupan ketatanegaraan bangsa. Kedudukan UUD 1945 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sumber hukum dan tata tertib peraturan perundang-undangan. Kedudukan UUD 1945 berada di garis depan peraturan perundang-undangan yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 3. Keputusan Presiden. Struktur UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah UUD 1945 mengalami perubahan struktural yang signifikan karena Undang-Undang Dasar 1945 telah 4 kali diamandemen. Bahkan diperkirakan hanya 11% dari total isi UUD yang tetap sama seperti sebelum amandemen konstitusi. UUD 1945 memuat